Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bara. Oke, kali ini di video ini Bara mendapatkan satu permintaan dari sahabat stroker di sana, yaitu Pak Bambang dari Jawa Tengah. Ya, halo Pak Bambang dari Jawa Tengah. Ya, semoga Pak Bambang saat ini dalam keadaan sehat. Ya, Pak Bambang memberikan permintaan kepada Bara untuk memberikan saran, gitu. Saran, Bang, nih Pak Bambang kirim video ke Bara, video jalannya, dan beliau meminta untuk diberikan saran latihannya seperti apa. Oke, nah dari video Pak Bambang, Bara minta izin untuk diupload videonya tersebut, ya, untuk dikoreksi, bukannya untuk dikoreksi sebenarnya sih ya, untuk ditemukan problematiknya apa saja. Nah, setelah nanti kita temukan problematiknya, baru kita buat program latihannya, ya. Jadi kita tidak bisa membuat program latihan tanpa menemukan problematik. Ya, di video ini Bara ingin mengupas problematik apa saja yang dialami oleh Pak Bambang, ya. Kemudian nanti di video selanjutnya akan dilanjutkan dengan solusi atau latihannya harusnya seperti apa untuk Pak Bambang. Oke? Nah, kali ini jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Siapa tahu sahabat stroker lainnya memiliki kendala atau problematik yang sama. Ya, tetap bersama saya, Bara, di channel saya, Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Oke, problematik yang pertama yang Bara temukan adalah jarak langkah antara kedua sisi kaki yang berbeda, ya. Nah, ini kita lihat video yang satu ini. Nah, ini adalah kaki yang sakit melangkah. Nah, kita lihat ya, ini jaraknya agak lebar. Sudah benar nih, sudah benar langkahnya, kaki yang sakitnya sudah ke depan gitu ya, melebihi kaki yang sehat. Tapi di sini jaraknya kita lihat ya, segini jaraknya lebar, agak lebar dia. Oke, nah kita lanjutkan. Ini sisi yang sehatnya melangkah. Nah, kita lihat tuh, ini adalah jaraknya. Jaraknya agak sedikit berbeda gitu, ya. Agak sedikit berbeda pas kaki yang sehat itu melangkah. Nah, ini ada perbedaan antara jarak kaki yang sakit dengan kaki yang sehat itu berbeda. Ya, ini yang membuat jalannya jadi terlihat pincang yang pertama kali. Oke, ini adalah problematik yang ditemukan yang pertama, yaitu jarak yang berbeda. Jarak langkah kedua sisi yang berbeda. Yang kedua yang Bara temukan itu adalah kemampuan berdiri saat berjalannya untuk kaki yang sakitnya kurang. Gitu ya. Kita lihat ya video ini ya. Itu nampak sekali itu bahwa saat kaki yang sehat melangkah, kaki yang sakitnya itu menekuk gitu. Jadi ada sedikit perbedaan antara berdiri dengan menumpu gitu. Ya, nah kalau kaki yang sakit menekuk seperti ini saat kaki yang sehat melangkah, ini kaki itu hanya menumpu, gitu. Hanya menumpu saja, ya. Jadi tidak ada daya tolak, gitu. Jadi hanya menumpu seperti tongkat, gitu. Jadi kaki itu fungsinya adalah tongkat, padahal kaki sebenarnya fungsinya untuk berjalan. Nah, dalam berjalan itu ada namanya fase berdiri, gitu. Nah, di fase berdiri yang terakhir ini hilang gitu. Nah, ini kita lihat ya nih, coba ya kita lihat ya, benar ya. Jalannya itu saat yang sehat melangkah itu yang sakitnya menekuk. Seharusnya yang sakitnya perlahan juga mengikuti lurus gitu ya. Mengikuti lurus tapi tidak mengunci gitu. Ya, ini adalah problematik yang kedua yang Bara temukan. Yuk kita lihat. Nah, tuh. Tuh. Ya, kelihatan sekali ya. Jadi problematik yang kedua yang Bara temukan pada Pak Bambang adalah kemampuan berdiri yang kurang. Terlihat dari fase stance yang terakhir dalam pola berjalan itu hilang. Karena lututnya menekuk saat kaki yang sehat melangkah. Lalu problematik yang ketiga adalah stability on mobility saat
melangkahkan kaki, fase swinging itu tidak ada gitu ya. Maksudnya menekuk lututnya sudah ada gitu. Ya, menekuk lututnya sudah ada tapi langsung ditendang gitu. Ya, tidak ada stabil gitu. Seharusnya yang terjadi nih ya, kita lihat ya. Kita lihat video yang satu ini. Nah, lihat ya. Nah, ini dia seharusnya dia kan sudah menekuk nih ke belakang, ya. Tapi tiba-tiba langsung ditendang gitu. Seharusnya dia stabil dulu ke depan, di bawah lututnya ke depan stabil, kemudian baru menendang gitu. Jadi ini fasenya hilang gitu, ya. Fase mid swingnya hilang gitu. Padahal di fase mid swing itu adalah stability on mobility. Jadi menekuk lutut, stabil, tahan, bawa lututnya ke depan, ya, swinging, baru ditendang. Gitu. Nah, yang ketiga problematik yang Barat temukan itu adalah fase mid swing yang hilang, yaitu stability on mobility saat kaki menekuk lalu membawa swinging itu hilang. Ya, ini adalah problematik yang kedua. Problematik yang ketiga. Problematik yang ketiga adalah fase mid swing hilang, yaitu stability on mobility pada lutut saat berjalan itu hilang. Nah, yang terakhir, yang keempat ya dalam berjalan, Pak Bambang ini yang Barat temukan adalah kemampuan pinggul, stabilitas pinggul. Ya, pinggulnya nampak sekali masih tertinggal saat kaki yang sehat itu melangkah, gitu. Jadi kaki yang sehat melangkah seharusnya pinggul itu tetap stabil menghadap ke depan, tidak ke belakang sehingga dia stabil. Lalu pinggulnya saat yang sakit melangkah ya itu tertinggal gitu ya. Kita lihat ini. Mungkin ini kemampuan menekuk pinggulnya Pak Bambang itu hilang gitu nih. Kita lihat ya. Nah, ini dia tuh. Nampak sekali pinggulnya itu tertinggal. Ya, ini stabilitas pinggulnya saat bergerak, saat melakukan gerakan berjalan atau melangkah itu hilang. So yang terakhir yang Barat temukan adalah stabilitas pinggul itu hilang. Oke, tambahan problematik yang Barat temukan juga adalah stabilitas daripada tulang punggung. Jadi kontrol tulang punggungnya nggak ada gitu. Jadi kontrol tulang punggungnya saat berjalan, koordinasi bahu dan pinggulnya tidak ada, sehingga jalannya nampak seperti robot. Gitu. Nah, ini kelihatan sekali ya. Kita lihat videonya ini. Nah, tuh. Ya, lihat ya. Tuh, pinggulnya dia punya panggul itu tidak ada gerakan gitu ya. Jadi ini juga sangkut pautnya dengan pinggul tertinggal gitu ya. Jadi ini satu problematik juga. Ini yang menyebabkan berjalannya seperti robot, jadi kaku gitu, nampak kaku gitu ya. Nah, ini problematik yang Barat temukan pada Pak Bambang yang tambahannya ya. Jadi kekakuan, masih ada spastisitas pada kaki. Itu disebabkan karena kontrol tulang punggungnya yang masih kurang. Oke. Nah, demikianlah sahabat terapeutik home care. Bara coba untuk menemukan problematik apa yang terjadi pada jalan Pak Bambang, sehingga nanti baru kita buatkan program latihannya seperti apa ya. Nah, mungkin sahabat terapeutik home care, sahabat stroker di sana juga ada yang memiliki problematik sama seperti Pak Bambang gitu. Jalannya mirip gitu dengan Pak Bambang. Nah, ini adalah problematik yang ditemukan di Pak Bambang gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Untuk menemukan problematik, oh ternyata saya di sini toh ya problematik saya ya. Demikian video Bara kali ini untuk mengupas problematik dari Pak Bambang dalam berjalannya seperti apa. Nah, selanjutnya nanti di video yang selanjutnya ini jangan lewatkan juga gitu, nanti ya kita akan bahas solusinya. Bagaimana sih latihannya buat Pak Bambang yang terbaik ya. Tapi pahami dulu problematiknya. Oh, ternyata Pak Bambang ini atau problematik ini sama nih dengan saya nih. Ini mirip dengan saya. Oh, ternyata problematiknya ini. Jadi kita pahami dulu. Oh, masalah saya di sini, masalah saya di sini. Oke, setelah kita paham, ya, baru kita nanti temukan solusinya. Ya, di video selanjutnya di channel saya ini di Terapeutic Home Care. Ya, nah bagi teman-teman kira-kira nih siapa nih
yang masih berjalannya mirip dengan Pak Bambang. Ya, kalau ada dari teman-teman atau sahabat Rockstroker di sana yang jalannya mirip sekali dengan Pak Bambang, langsung di-rate aja. Bara ingin tahu sih siapa ya kira-kira yang sama dengan Pak Bambang. Ya, dikasih di komennya. Saya Bang. Ya, saya Bang. Ya, dikasih di komennya di kolom komentar kalau ada kemiripan dengan Pak Bambang. Oke, demikian video Bara kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman stalker untuk mengetahui problematiknya apa saja dan bisa menemukan solusinya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di video selanjutnya tentang solusinya. Ya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan juga jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi manfaat itu tidaklah rugi, bahkan menambah pahala. Oke, yang belum subscribe, yuk di-subscribe biar mendapatkan notifikasi dari solusinya nih ya di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu, selamat malam, selamat bersahur, ya sahur ya, dan juga selamat berpuasa bagi yang menunaikan ibadah puasa di esok harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.